Dan sebetulnya sudah masuk ke pokok perkara. Enak sebetulnya yang menuduh itu, tinggal tunjukkan buktinya. Kan malah pra-peradilan, gimana? Kalau memang punya bukti, ya dibuktikan di pengadilan. Bukti-bukti hukumnya apa? Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman udah nonton video wawancara tim bocor alus, ya, tim bocor alus Tempo dengan Pak Jokowi belum ya? Jadi dalam video tersebut, Pak Jokowi ditanyakan soal kasus dugaan fitnah ijazah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Pak Jokowi bilang bahwa proses pembuktian di jalur-jalur yang benar, ya, jalur-jalur yang otoritatif itu sudah dilakukan. Rektor UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dari UGM. Terus dengan Fakultas Kehutanan UGM juga sudah mengatakan ya kurang lebih hal yang serupa lah. Itu soal kelulusan dan partisipasi Pak Jokowi di perkuliahan. Ijazahnya sendiri ya sudah diuji di Puslap 4 Barreskrim Polri dan dinyatakan identik dan otentik ya dengan teman-teman yang sesama lulusan. Maka Pak Jokowi merasa ajang pembuktian di ranah luar pengadilan itu sudah cukup. Kini saatnya untuk masuk pengadilan dan selesaikan polemik ini secepatnya. Pak Jokowi juga menegaskan bahwa seharusnya proses itu langsung aja ya, prosesnya masuk ke pokok perkara. Nggak perlu bertele-tele ya dengan menjadikan ini pra-peradilan yang berjilid-jilid. Nah, di tempat lain, Roy Suryo baru aja mengalami kekalahan yang ketiganya dalam drama pra-peradilan ya, yang di jilid keempat ini yang sedang ia mainkan. Jadi, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak permohonan pra-peradilan Mas Roy Suryo pada Rabu kemarin. Saya ringkas ya. Pra-peradilan pertama yaitu menggugat soal penggeledahan, penangkapan dan penyitaan barang bukti ya, sebagian diterima hakim. Pra-peradilan kedua yaitu soal digugatnya penetapan tersangka, tapi ditolak oleh hakim. Pra-peradilan ketiga, yaitu soal minta ganti rugi atas dikabulkannya gugatan penangkapan, ini juga ditolak hakim. Pra-peradilan keempat, soal status pencekalan Mas Roy, ini ditolak hakim. Nah, ini kabarnya masuk lagi nih, pra-peradilan kelima ya, yang soal balik lagi, soal minta ganti rugi akibat dikabulkannya gugatan penahanan pada pra-peradilan pertama. Pasti teman-teman pada bertanya, loh, pra-peradilan yang kelima ini sama dengan yang ketiga ya? Iya, sama persis. Jadi kita sama-sama bisa menilai bahwa drama fitnah ijazah Pak Jokowi ini memang belum berakhir kalau kita memakai lensa hukum. Mas Roy CS merasa pandai, cerdik ya dengan mengulur-ngulur waktu, menyalahgunakan prosedur hukum. Tapi saya yakin pergerakan Roy CS ini tujuan akhirnya itu memang bukan pada dimensi hukum, melainkan politis. Jadi, tujuan akhir yang saya maksud adalah mendiskreditkan, atau menjatuhkan, atau mendegradasi wibawa Pak Jokowi sebagai mantan wali kota 2 periode, gubernur 1 kali pemilihan, dan presiden RI 2 periode. Dengan menciptakan persepsi bahwa Pak Jokowi selama ini membohongi satu Indonesia dengan ijazah palsunya. Tapi kan bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak memulai pertandingan sebelum 10 langkah ke depan dari lawannya, itu sudah terbaca. Pak Jokowi tahu betul soal keaslian ijazahnya. Pak Jokowi tahu betul pembuktian tidak akan dilakukan via talk show panggung-panggungnya Roy Suryo. Pembuktian dilakukan di jalur-jalur formal yang memiliki kekuatan otoritatif, yaitu melalui UGM-nya sendiri ya sebagai lembaga yang menerbitkan ijazah, melalui Puslap 4 Barreskrim Polri, dan kini melalui pengadilan. Kalau kita jeli dan nggak terpengaruh talk show Roy Suryo, Pak Jokowi itu menang di seluruh pertaruhan jalur formal. Sekarang sudah masuk tahap pengadilan. Roy CS kocar-kacir, ya cari cara biar nggak sampai tahap pembuktian. Pra-peradilan sampai mau masuk yang kelima loh ini. Ini artinya apa? Ini artinya Mas Roy dan kawan-kawannya itu sudah kalah secara politis. Sebagaimana tujuan awalnya untuk mendegradasi wibawa Pak Jokowi. Bukan wibawa Pak Jokowi yang tergerus, yang ada justru wibawa tersebut menguat.
Persepsi publik justru mulai meragukan integriti Roy Suryo. Orang pun mulai berubah logikanya dari yang awalnya, kalau memang asli tunjukkan saja, menjadi kalau memang yakin palsu buktikan di pengadilan. Publik yang tadinya mendukung Roy mulai ragu. Publik yang tadinya ragu mulai meninggalkan drama Roy. Publik yang tadinya sudah tidak percaya Roy, semakin berpikir bahwa Mas Roy ini cuma pion yang ditugaskan untuk bersedia dipecundangi di kemudian hari. Ketika semakin sedikit orang yang menaruh minat untuk ikutan dalam aksi teatrikal Roy Suryo ini, Roy semakin kehilangan value sebagai orang yang ditokohkan. Dia kehilangan relevansi, dia semakin tidak punya nilai. Kalau dilihat-lihat, semakin ke sini, Mas Roy juga tampak semakin frustrasi. Dia terlihat makin tua, makin cemas, berantakan, dan bingung. Barisannya juga sudah kocar-kacir sejak awal ya. Kini tinggal Roy Suryo seorang diri yang harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Ini pun belum termasuk risiko yang dia harus terima apabila dugaan kuat saya ini benar bahwa dalang yang membiayai dan mengorkestrasi drama ini akan terungkap di pengadilan. Sang dalang tentu nggak mau dong identitasnya terungkap dan ada kemungkinan Mas Roy dibungkam. Pembungkaman inilah yang bagi saya bisa membahayakan keselamatan Mas Roy sendiri. Banyak kok pelaku-pelaku kejahatan yang pada akhirnya nggak selamat ketika proses hukum berlangsung atau sedang dikembangkan. Ya karena dalang besarnya nggak mau, pelakunya itu nyanyi. Mungkin menyadari soal ini kemudian sudah disiapkan ya segala saga baru, yaitu tudingan pasif-agresif ijazah Mas Gibran oleh Denny Indrayana. Saya menduga sayembara soal ijazah Mas Gibran oleh Pak Denny ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Roy. Karena cuma dengan cara pengalihan isu, maka Roy lebih punya probabilitas untuk tidak diapa-apakan. Bagi saya, kasus Roy CS ini lebih penting ya untuk diikuti sampai tuntas. Jangan sampai gagal mencapai garis finish. Sementara isu ijazah Gibran oleh Denny Indrayana itu nggak usah dibesar-besarin lah. Karena tujuannya memang ingin membuat bola salju baru aja kok. Jadi kawal terus kasus Mas Roy Suryo ini ya, jangan mau dilengahkan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.